Halo teman-teman, pernah nggak sih gaji baru masuk langsung habis sebelum tanggal muda? Bayar tagihan rumah, bantu orang tua, biayai anak atau adik, lalu buat diri sendiri sisa sedikit banget. Kalau iya, berarti kamu mungkin termasuk generasi sandwich. Hari ini kita akan bongkar 8 rahasia mindset keuangan supaya kamu bisa lepas dari jeratan finansial dan hidup lebih tenang. Ini bukan teori kosong, ini berdasarkan pengalaman nyata yang bisa langsung kamu terapkan. Bagian 1, ya fenomena konsumerisme tinggi, kita mulai dengan fakta mengejutkan. 70% pengeluaran bulanan generasi muda habis untuk barang konsumtif. Kenapa bisa begitu? Karena kemudahan pembayaran digital, tinggal klik, langsung bayar. Lalu muncul budaya berlangganan. Netflix, Spotify, Disney Plus, semua diambil sekaligus. Belum lagi kopi kekinian tiap hari. Contohnya nih, satu gelas kopi Rp30.000 kali 30 hari sama dengan Rp900.000 sebulan. Itu sudah sama dengan investasi emas kecil-kecilan. Mindset ini yang harus kita ubah dari konsumtif menjadi produktif. Bagian 2, ciptakan kebutuhan yang realistis. Kita sering merasa butuh padahal cuma ingin. Perusahaan besar memang pintar menciptakan kebutuhan palsu lewat iklan. Contoh, HP flagship terbaru padahal HP lama masih oke. Atau langganan 5 layanan streaming padahal nonton satu aja nggak habis. Tipsnya, tulis kebutuhan wajib dan pisahkan dari keinginan. Pilih prioritas tertinggi saja. Dengan cara ini, kamu punya lebih banyak ruang untuk menabung atau investasi. Bagian 3, memahami cara menghasilkan uang. 3 menit. Generasi sandwich harus ngerti 3 sumber pendapatan. 1. Pendapatan aktif, gaji atau upah harian. Contoh nyata, kamu kerja kantoran, pendapatan aktif. 2. Investasi. Investasi ini bisa dimasukkan ke emas atau instrumen yang berkembang. Contoh nyata, sisihkan 10% ditabung untuk beli emas. 3. Pendapatan pasif, uang yang mengalir bahkan saat kita tidur. Contoh nyata, buat e-book atau kursus online yang bisa dibeli kapan saja, pendapatan pasif. Dengan 3 kaki meja ini, kalau salah satu roboh, kamu masih berdiri. Bagian 4. Tingkatkan pendapatan dengan jalur vertikal dan sampingan. Jangan hanya mengandalkan gaji, cari cara naik jabatan atau jalur vertikal, atau tambah penghasilan lewat sampingan. Contoh, ikut pelatihan profesional agar bisa promosi jadi supervisor. Atau buat usaha kecil, jualan makanan sehat, jadi freelancer desain grafis, atau buka franchise minuman kekinian. Hasil sampingan ini lama-lama bisa jadi sumber penghasilan utama. Bagian 5. Kenali perbedaan aset versus kewajiban. Ini penting banget. Aset itu menghasilkan uang. Kewajiban itu menguras uang. Contoh gampang, mobil pribadi yang hanya dipakai nongkrong sama kewajiban. Tapi mobil yang kamu pakai untuk taksi online sama dengan aset. Kamera yang nganggur sama dengan kewajiban. Kamera yang kamu sewakan sama dengan aset. Selalu tanya ke diri sendiri, barang ini menghasilkan uang atau menguras uang? Dengan mindset ini, keputusan finansial jadi lebih cerdas. Bagian 6, persiapkan dana pensiun. Sejak dini, 3 menit. Jangan tunggu tua untuk mikirin pensiun. Kita nggak mau di usia 60-an masih harus bergantung sama anak. Contoh nyata, sisihkan minimal 10% gaji untuk dana pensiun. Entah lewat BPJS Ketenagakerjaan. Hitung gaya hidup yang kamu inginkan saat pensiun, mau tinggal di kota atau desa. Mau tetap kerja atau full santai, semakin cepat kamu mulai, semakin ringan beban kamu nanti. Bagian 7. Komunikasi finansial dengan orang tua. Generasi sandwich sering stres karena beban bantu orang tua plus biaya keluarga sendiri. Kuncinya komunikasi. Duduk bareng orang tua, jelasin kondisi keuangan, bagi tanggung jawab sesuai kemampuan. Contoh nyata, buat tabel pengeluaran keluarga. Diskusikan dengan orang tua, misalnya biaya listrik atau kesehatan, supaya mereka tahu kamu nggak mesin uang. Dengan komunikasi terbuka,
tekanan mental berkurang. Bagian 8, Mindset, Abundance, and Exit Plan. Yang terakhir ini soal mental. Kalau kita selalu merasa kekurangan, kita akan stuck. Tapi kalau punya mindset abundance, selalu ada peluang, kita lebih kreatif cari jalan. Bangun beberapa sumber penghasilan, gaji kantor, investasi emas, bisnis digital kecil-kecilan. Tentukan target kebebasan finansial. Misalnya usia 45 sudah bebas dari utang. Dengan goal ini, kamu punya arah jelas keluar dari generasi sandwich. Jadi, apa langkah pertama? Lihat pengeluaran kamu hari ini. Mana yang bisa dikurangi, mana yang bisa diinvestasikan, mulai dari langkah kecil tapi konsisten. Ingat, kebebasan finansial itu maraton, bukan sprint. Teman-teman, 8 poin ini bukan cuma teori. Ini jalan nyata supaya kita bisa lepas dari beban generasi sandwich. Ingat, mulai sekarang bukan besok. Ubah pola konsumsi, tambah sumber penghasilan, dan siapkan masa depanmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu yang juga lagi berjuang finansial, dan tulis di kolom komentar langkah apa yang mau kamu mulai duluan. Saya akan baca komentar kalian dan mungkin bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.